Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih melanjutkan lagi materi kita tentang matrik. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang materi operasi, penjumlahan dan pengurangan matrik. Nah, sekarang kita masuk pada perkalian matrik. Perkalian matrik adalah suatu operasi biner yang dapat menghasilkan suatu matrik dari dua buah matrik. Kemudian perkalian matrik itu ada dua, perkalian skalar matrik dan perkalian matrik ya. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama tentang perkalian skalar matrik. Perkalian skalar matrik itu dilakukan dengan cara skalar tuh konstanta ya. Konstanta itu nilai angka ya, yang artinya nilai matrik bisa dikalikan dengan cara mengalihkan setiap elemen yang ada pada matrik itu dengan skalarnya. Skalar tadi Ibu katakan dengan angka ya. Nah, kita langsung saja di sini rumus tentang perkalian skalar. Karena skalar itu biasa kita simbolkan dengan K ya. Kemudian dikali ada sebuah matrik di sini, matriks kita di sini adalah 2 dikali 2. Maka cara mengalihkannya langsung saja. Cara mengalihkan itu kita pada baris pertama dulu. Jadi K dikali A. Jadi KA, K dikali B, jadi KB. Kemudian baris kedua sekarang, K dikali C sama dengan KC, kemudian K dikali D. Ini sangat mudah sekali karena hanya mengalihkan angka dengan elemen-elemen yang ada pada matrik. Itu tadi rumusnya. Kita langsung masuk pada soal. Di sini ada contoh soal. Contoh soal kita yang pertama, diketahui matrik H kita ini memiliki ordo adalah 3 dikali 2. Baris pertama 2 dan 3 elemennya, kemudian baris kedua elemennya 4, 5, kemudian baris ketiga elemennya 1 dan 2. Kemudian Ibu juga memiliki matrik L, jadi kita memiliki dua buah matrik. Matrik L-nya ini berordo 3 dikali 3 ya. Nah, pertanyaannya di sini disuruh tentukan 2H untuk soal yang A. Kemudian yang soal yang B adalah tentukan sepertiga L. Nah, langsung saja kita masuk pada soal yang A. Soal yang A adalah 2H. Berarti 2 ini ya, 2 itu adalah skalar, 2 dikali H. Kalian lihat di sini, hanya adalah berupa matrik. Jadi 2 ini disebut dengan skalar. Kemudian matriknya itu hanya itu elemennya adalah angka 2, 3 pada baris pertama, 4, 5 pada baris kedua, dan 1, 2 pada baris ketiga. Langsung saja kita kalikan. 2 dikali 2, 2 dikali 2. Kita hasil perkalian itu diletakkan di elemennya, diletak baris yang ada di elemen baris 1 kolom 1. Jadi 2 dikali 2 langsung tadi 4, 2 dikali 3 langsung 6. Kemudian kalau sudah pada baris pertama, jadi lebih baik itu mengerjakannya per baris supaya tidak ada yang terlingkah ya atau terlalui gitu ya. Kemudian 2 dikali 4 adalah 8, 2 dikali 5 adalah 10, kemudian 2 dikali 1 sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi begitu saja. Skalar itu lebih mudah. Kenapa? Karena skalar itu adalah angka saja, tidak dalam bentuk matrik. Ini perkalian antara angka dikali matrik. Jadi dia lebih sederhana. Langsung mengalihkan skalar atau angka-angka itu ke dalam elemen-elemen yang ada pada matrik. Jadi itu saja ya. Kemudian yang 1B sama. Dia mengatakan sepertiga dikali L. Berarti sepertiga dikali dengan elemen yang ada pada matrik L. Matrik L kita itu elemennya 12 pada baris pertama, 30 pada pada kolom kedua. Ini semua baris pertama ya. Jadi 12 ini kolom baris pertama, baris pertama, baris pertama. Jadi semua kita kalikan dengan sepertiga. Sepertiga itu adalah skalar, dikali dengan 12, hasilnya adalah 4. Sepertiga dikali skalanya 3, skalarnya sepertiga, kemudian elemennya 30 sama dengan 10. Hasilnya. Kemudian sepertiga dikali 15 adalah 5. Sepertiga dikali 00, sepertiga dikali 24 adalah 8. Kemudian sepertiga dikali 18 sama dengan 6. Sepertiga dikali 3 sama dengan 1. Sepertiga dikali min 3 adalah min 1. Kemudian sepertiga dikali min 12 sama dengan min 4. Jadi skalar dikalikan elemen-elemen yang ada pada matrik. Lebih dulu mengerjakan baris pertama, lanjut baris kedua, dan seterusnya baris yang ketiga. Begitu cara mengerjakan untuk perkalian skalar matrik. Lanjut kita pada perkalian matrik. Nah, ini bedanya perkalian skalar dengan perkalian matrik. Kalau perkalian matrik berarti dia bentuknya tidak angka. Tadi kan angka, sekarang adalah matrik dikali matrik. Otomatis kalau matrik dikali matrik, setiap matrik memiliki elemen. Nah,
Yang harus kalian perhatikan pada saat melakukan perkalian matrik itu adalah ordo. Jadi tidak semua matrik itu bisa dikalikan. Syaratnya itu seperti ini ya. Nanti Ibu akan berikan di Word ya. Syaratnya harus kita lihat dulu ordo. Ini Ibu ada contoh matrik A dan matrik B. Kebetulan matrik A dan matrik B ini memiliki ordo yang sama. Matrik A memiliki ordo 2 dikali 2, matrik B memiliki ordo 2 dikali 2. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah pada matrik yang pertama, ini kan kalian kan tahu ordo itu adalah baris dikali kolom. Baris dikali kolom. Jadi, pada matrik pertama yang kalian harus lihat adalah kolomnya, angka ada yang kolom nih. Kolomnya kan itu ada 2. Pada matrik yang kedua, ini matrik Ibu yang kedua adalah B, matrik B. Kalian harus melihat barisnya. Jadi pada matrik yang pertama ditekan pada kolomnya, pada matrik kedua ditekan pada barisnya. Nah, ini angkanya harus sama. Kalau dia tidak sama, maka ini tidak bisa dikerjakan. Kalau dia sudah sama seperti ini, maka bisa dikerjakan. Nanti hasil perkalian ini, ordo yang memiliki 2 dikali 2, kemudian ordo yang keduanya adalah 2 dikali 2, nanti hasil dari perkalian matrik ini, ordonya pasti 2 dikali 2. Jadi ordo yang ada di baris yang ada pada matrik A itu nanti hasilnya 2, kemudian yang di matrik B juga 2, seperti itu ya. Nah, langsung saja. Ini intinya itu baris dikali kolom. Pada saat mengalihkan matrik itu baris harus dikali kolom. Jadi ini. Baris pertama, tadi mau mengerjakan matrik itu, baris pertama dulu dikerjakan, ya kan? Ibu juga begitu. Baris dikali kolom ke bawah. Cara mengerjakannya begitu. Berarti nanti 3 dikali 5, kemudian 5 dikali 0. Nah, kalau sudah, baru lanjut pada baris pertama kolom kedua. Jadi kita mengerjakan baris dikali kolom pertama, kemudian baris dikali kolom kedua. Ya, sehingga di sini gue tulis 3 dikali 5. 3 dikali 5 ditambah 5 dikali 0. Itu pada baris pertama kolom pertama. Tadi kita sudah mengalihkannya dengan kolom pertama. Langkah kedua tetap menulisnya, karena ini kita masih mengalihkan di baris pertama, belum selesai. Kita harus mengalihkannya dia dengan baris yang kedua, kolom yang kedua, maka baris harus dikali kolom. Jadi rumus matrik dikali matrik itu adalah baris dikali kolom. Ya, tadi sudah pada kolom pertama, sekarang kita mengalihkannya pada kolom kedua. 3 dikali 6. 3 dikali 6 ditambah 5 dikali 1. Yang ini. Ya. Jadi setiap elemen itu setelah dikali masih ada lagi elemen di bawahnya. Elemen yang di bawahnya itu harus dijumlahkan. Jadi elemen yang ada di sini dikalikan, elemen selanjutnya dijumlahkan. Ini jika baris dikali kolom ya. Ini kan rumusnya adalah baris dikali kolom. Nah, seperti itu semuanya. Itu pada baris pertama. Sekarang kita lanjut. Jadi tadi 3 dikali 5 ditambah 5 dikali 0. Itu pada kolom pertama. Baris pertama dikali kolom pertama. Kemudian lanjut, kita harus menulisnya masih di baris pertama, jangan pindah ke baris kedua. Baris pertama dikali kolom kedua. 3 dikali 6 ditambah 5 dikali 1. Jadi dia pasangannya seperti ini terus. Pasangannya seperti itu, ya. Kemudian yang sekarang sudah selesai baris pertama. Baris pertama sudah dikalikan kolom pertama, sudah dikalikan kolom kedua. Tidak ada lagi kolom di belakangnya. Berarti sudah selesai untuk baris pertama. Lanjut kita baris kedua. Baris kedua lagi, dikalikan lagi kolom. Kolom yang pertama. 7 dikali 5, yang kelima ya. Ditambah 3 dikali 0. Jadi 7 dikali 5 ditambah 3 dikali 0. Sudah selesai kolom pertama, baris pertama sudah kita kalikan dengan kolom pertama, sudah selesai, pindah ke kolom kedua. Tetap menggunakan baris yang kedua. Baris kedua dikali kolom yang kedua. Berarti 7 dikali 6 ditambah 3 dikali 1. Itu cara mengerjakan matrik. Jadi pelan-pelan cara mengerjakan matrik seperti itu. Baris kali kolom. Kalau sudah selesai baris dikali kolom yang pertama, kalikan dia dengan kolom yang kedua. Baru pindah lagi ke baris yang selanjutnya. Ke bawahnya lagi ya. Nah, sehingga 3 dikali 5. 3 kali 5 adalah 15. 15 ditambah 5 dikali 0. Berarti tetap 15. 3 dikali 6, 18. 18 ditambah 5 dikali 1 sama dengan 23. Kemudian 7 dikali 5 sama dengan 35. 35 ditambah 3 dikali 0 itu adalah 0. Maka hasilnya 35. 7 dikali 6
itu sama dengan 42, 42 ditambah 3 dikali 1 sama dengan 45. Jadi hasil perkalian dari matrik A dikali matrik B, angkanya adalah 15, 23 pada baris pertama, baris keduanya 35, 45. Ordonya adalah 2 dikali 2. Jadi intinya pada saat mau mengerjakan perkalian matrik, ordonya harus dilihat. Pada matrik pertama di kolom itu harus sama dengan pada matrik kedua di baris angkanya. Kalau tidak sama tidak boleh dikalikan ya. Oke, lanjut sekarang. Ini Ibu memiliki 3 buah matrik, ada matrik A, matrik B, dan matrik C. Matrik A kita ini adalah 43. Kita tulis dulu berapakah ordo dari matrik A. Ordonya baris kali kolom, barisnya ada 2, kolomnya ada 1, berarti ordonya 2 kali 1. Kemudian B itu adalah 5, 4. Nah dari sini kita lihat cuma ada 1 baris, berarti dia adalah 1, kolomnya ada 2, 1 dikali 2 itu ordonya. Kemudian yang C ini ada, nah, kalian lihat di sini ada 2 baris dan 2 kolom. Nah kita lihat apakah semua matrik ini bisa dikalikan. Kita cek dulu A dikali B, bisakah A dikali B? Kita lihat A-nya matriknya adalah 2 dikali 1, B matriknya adalah 1 dikali 2. Nah pada saat mau mengoperasikan perkalian yang harus dilihat kan adalah ini. Kolom pada baris pertama itu kolom pada matrik yang pertama itu harus sama dengan baris yang ada pada matrik kedua. Ini sama. Nah, karena ini sama, maka bisa dioperasikan, bisa operasi perkalian matrik. Nanti hasil dari matrik itu, nanti hasil ordonya harus 2 dikali 2. Jadi angka yang ada di sinilah yang menghasilkan matrik yang baru. Yang tidak Ibu lingkari nanti itu bentuk ordo hasil perkalian A dikali B. Kalau ini wajib harus sama, kalau tidak sama tidak boleh dioperasikan. Itu jika A dikali B. A dikali B boleh dikerjakan karena dia memenuhi syarat sama ya, sama kolomnya pada matrik yang pertama dengan baris pada matrik yang kedua sama. Nah sekarang kita cek apakah bisa B dikali C. Tadi B itu ordonya 1 dikali 2, kemudian C itu ordonya 2 dikali 2. Nah kalian lihat di sini, nah ini sama, karena sama boleh, ini boleh operasi perkalian karena ininya sama. Nanti hasil dari matriknya pasti 1, 2 ordonya. Ordo nanti dari perkalian matrik B dikali C itu ordonya pasti 1 dikali 2. Sekarang kalian lihat lagi C itu adalah, bisa nggak sih kalau A dikali C? A itu matriknya berordo 2 dikali 1. C itu matriknya 2 dikali 2. Nah ini kalian lihat yang 1 dengan 2 ini tidak sama. Karena tidak sama, ini tidak boleh operasi. Tidak sama ya. Pada matrik pertama kolomnya 1, pada matrik kedua barisnya 2. Karena angkanya tidak sama, ini tidak boleh dioperasikan perkalian karena tidak bisa. Jadi matrik A tidak bisa dikalikan dengan matrik C karena tidak memiliki angka yang sama. Pada matrik yang pertamanya kolomnya 1, pada matrik yang kedua barisnya 2. Angkanya tidak sama, karena tidak sama maka tidak bisa operasi, gitu ya. Nah sekarang kita lihat lagi contoh soal. Contoh soal ini perkalian matrik juga, cuman ini berbentuk soal cerita ya. Namanya perkalian matrik pasti ada 2 buah matrik yang harus dikalikan. Misalnya contoh di sini, misalkan terdapat sebuah tabel ketidakhadiran 2 orang siswa pada kursus bahasa Inggris dengan alasan sakit, izin atau tanpa keterangan. Jadi di sini Ibu punya di sini soalnya ada 2 orang siswa. 2 orang siswa ini bernama Amir dan Budi. Amir ini memiliki sakitnya ada 2 kali, izinnya ada 1 kali, tidak ada keterangannya 3 kali. Budi ini memiliki sakit 4 kali, izin 3 kali, kemudian tidak tanpa keterangan itu 2 kali. Jadi dari sini, dari soal ini, kita bisa menyebut ini adalah matrik yang pertama, atau kita sebut saja ini matrik A. Matrik A kita ini kita ambil karena kan disebut matrik itu berupa elemen-elemen angka. Jadi yang bukan angka seperti ini siswa, sakit, izin tidak tanpa keterangan, ini tidak boleh dibuat matrik. Yang dibuat matrik adalah angka-angka yang ada di sini. Nah, berarti kita ambil di sini 213, 213, kemudian untuk Amir 213, kemudian untuk Budi 432. Jadi matrik ini dari sebuah cerita ini kita jadikan dia sebuah matrik yang kita sebut dengan matrik A. Kita akan beri nama dia matrik A. Ambil angka-angkanya kita jadikan dia sebuah elemen dari matrik A ya.
Jadi matrik A kita ini berordo 2 dikali 3. Kemudian itu tadi kan ketidakhadirannya, tabel ketidakhadirannya. Kemudian alasan kenapa sih dia tidak hadir? Nah, ini ada lagi nih. Ini matrik B kita, berarti matrik B kita ini memiliki angka 1, 2, 3. Nah, Ibu tulis ini matrik B kita. Elemennya 1, 2, 3. Maka ordonya ini adalah ada 3 baris, kemudian hanya ada 1 kolom. Nah, kalau kita kan tadi harus melihat apakah kedua matrik ini bisa dioperasi perkalian. Nah, caranya melihat ordo. Karena tadi melihat ordo. Matrik A memiliki ordo 2 dikali 3. Matrik B memiliki ordo 3 dikali 1. Nah, ini angkanya sudah sama. Karena angkanya sudah sama, maka boleh dikalikan, ya. Nanti hasil dari perkalian matrik ini harus berordo 2 dikali 1 hasilnya. Hasil dari perkalian kedua buah matrik ini ordonya harus 2 dikali 1, ya. Nah, kita cek di sini. Kita buat di sini, ambil yang tadi lagi 2, 1, 3. Duh, terlalu dekat nanti kamu tidak bisa. Ini matrik A kita. Bertulis lagi kembali 2, 1, 3, kemudian 4, 3, 1. Kemudian matrik B-nya adalah 1, 2, 3. Nah, lihat ya, 2 dikali 1. 2 dikali 1 kan baris dikali kolom, 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 2. 1 dikali 2 ditambah 3 dikali 3. Baris pertama dikali kolom yang pertama. Nggak ada kan lagi kolom yang di belakangnya, karena tidak ada di belakangnya, maka kita tidak bisa lanjut, stop sampai di sini saja. Lanjut ke baris yang kedua, baris kedua berarti 4 dikali 1. 4 dikali 1 ditambah 3 dikali 2. 3 dikali 2 ditambah 1 dikali 3. Ditambah 1 dikali 3. Nah, gitu ya. Jadi ini temannya nih. Jadi supaya mudah nih pakai telunjuk ini, supaya dia tidak boleh elemennya itu dikalikan 2 kali. Jadi semua memiliki pasangan sendiri-sendiri ya. 2 dengan 1, 1 dengan 2, 3 dengan 3. Yang di bawah lagi 4 dengan 1, 3 dengan 2, 1 dengan 3. Jadi tidak boleh satu elemen itu 2 kali dikalikan, nggak boleh, karena tidak memiliki pasangan yang double, dia pasangannya sendiri-sendiri ya. Maka hasilnya menjadi 2 dikali 1, 2, ditambah 1 dikali 2, 2, ditambah 3 kali 3, 9 ya. Kemudian 4 dikali 1, 4, ditambah 3 dikali 2, 6, ditambah 1 dikali 3 adalah 3. Maka hasilnya adalah 2 ditambah 2, 4, 4 ditambah 9 adalah 13. Kemudian 4 ditambah 6 ditambah 3, maka hasilnya adalah 16. 3 dikali 2 ya, Mak. 3 dikali 2, 4, 1 dikali, oh bukan 1 dikali 3. Oh, betul, 1 dikali 3 ya, sama dengan 3. Jadi 13 hasilnya. 2 dikali 3. 2 dikali 3. Oh, ini bukan 1 tapi 2 ya soalnya ya. 2, 4, 3, 2. 4, 3, 2. Berarti di sini 2 dikali 3. 2 dikali 3 adalah 6. Berarti hasilnya adalah 16. Jadi ulang ya. Tadi adalah 4 dikali 1. Kemudian 3 dikali 2. 2 dikali 3. Ya, seperti itu. Maka kalian bisa lihat di sini. Barisnya ada 2. Kolomnya ada 1, memiliki ordo 2 dikali 1. Tadi Ibu mengatakan ini hasilnya harus 2 dikali 1 ordo A dikali B. Oke, untuk hari ini kita sampai di sini dulu. Belum ada tugas, Ibu tidak memberi tugas. Kenapa tidak memberi tugas? Karena Ibu baru menjelaskan satu buah contoh untuk perkalian matrik. Nanti minggu depan Ibu akan menjelaskan lagi contoh perkalian matrik sehingga kalian lebih paham bagaimana perkalian matrik ini. Kalau contohnya cuma satu saja, maka kalian belum bisa memahaminya dengan lebih baik. Jadi itu saja yang Ibu bisa sampaikan hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.